Lihat ini, di awal kemerdekaan nih. Saya akan bawa saudara sampai sekarang, sampai pasca reformasi. Satu, ketika Indonesia merdeka menggunakan sistem kenegaraan berdasar Undang-Undang Dasar 45, apa tuh? Itu sistem presidensial yang otoriter, terpusat. Kenapa terpusat? Karena waktu itu dikatakan sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, kekuasaannya dipegang oleh presiden. Jadi presidennya, DPR-nya presiden, MPR-nya presiden, DPA-nya presiden. Kata aturan peralihan. Gitu. Kemudian di aturan tambahan, dalam memegang kekuasaan itu, presiden dibantu oleh sebuah komite nasional. Komite nasional pembantu ini. Nah itu sistem ketatanegaraan kita di awal, otoriter mulanya karena sifatnya sementara, sifatnya peralihan. Nah otoriterisme ini tidak sampai 2 bulan udah dirombak. Nih, tiba-tiba keluar maklumat nomor X. Isinya apa? Kita berubah. Dari apa? Ini Bung Karno biar tidak sewenang-wenang nih, Komite Nasional Indonesia dijadikan DPR aja. Hanya dengan maklumat tuh. Undang-Undang Dasar berubah substansinya. KNIP itu menurut Undang-Undang Dasar kan pematunda. Cukup maklumat wakil presiden naik. Berubah. Sudah itu disusul lagi dengan maklumat pemerintah 14 November. Diubah, kita nganut sistem parlementer. Kalau di atas tuh presidensial. Baru di bulan November langsung dibentuk sistem parlementer. Dibentuk kabinet parlementer pertama itu dipimpin oleh Hatta. Nah itu. Oke. Itu baru 2 bulan berubah. Apa betul dia terus berubah terus nih? Karena sesudah itu terjadi pergolakan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia enggak gini. Ketika Indonesia merdeka itu kan ada keputusan Liga Bangsa-Bangsa di Wina, Konvensi 1938 gitu, yang isinya tuh kalau dibahasakan dan kita, negara jajahan yang dijajah negara lain dan penjajahnya kalah, itu tidak boleh merdeka. Tapi harus diserahkan ke penjajah sebelumnya. Itulah sebabnya Belanda itu membentuk NIKA. Ya. NIKA itu administrasi Netherlands India Civil Administration, pemerintahan sipil Hindia Belanda bertempat di Australia karena di sini diduduki Jepang. Dia berpikir pokoknya kalau Jepang kalah langsung kita ambil lagi, Indonesia milik kita. Itu konvensi Wina. Di situ sebabnya ketika mau merdeka, Bung Karno disuruh merdeka di Dalat, lalu di situ ditulis ya udahlah merdeka nanti tanggal 25 Agustus, tanggal 25 Agustus. Karena waktu itu ketemunya tanggal 12 Agustus di Dalat dipanding oleh Terauchi itu penguasa Jepang. Kamu Bung Karno sudah kamu merdeka. Kapan? Ya kapan aja kamu bisa. Kamu kan sudah disuruh buat rancangan undang-undang dasar sudah jadi. PPKI sudah ada, sudah tinggal merdeka. Lalu pembicaraan mereka tanggal 25 Agustus merdeka. Begitu mendarat di Indonesia, dicegat. Tidak boleh merdeka 25 Agustus. Merdeka sekarang juga dan tidak usah ikut Jepang, kata anak-anak ini. Anak muda nih. Sekarang juga nih, harus merdeka. Kenapa? Kalau nunggu tanggal 25 berarti Anda kemerdekaannya karena Jepang. Diambil lagi oleh Belanda nanti. Dan yang mau ngambil sudah ada di Australia, namanya NIKA. Wah, Bung Karno enggak mau, Bung Hatta enggak mau, diculik. Diculik tanggal 16. Tanggal 16 diculik sampai malam, begitu diculik pulang, oh ya, sudah kita kemerdekaan aja. Malam ini, maunya merdeka itu tanggal malam ini, tanggal 16. Tetapi ternyata betul ketika datang ke pemerintah Jepang, bilang enggak boleh merdeka sekarang. Penguasa Jepang di Batavia, ya, dan Jenderal Nishimura namanya, ya, bilang tidak boleh merdeka. Kenapa? Tadi jam 1 sudah ada pengumuman dari Tokyo, semua negara jajahan status quo tidak boleh merdeka.
Gua marah nih Bung Karno. Saya sudah dikasih. Di Dalat kemarin suruh merdeka kapan saja. Iya kalau kamu merdekanya tadi jam 10 atau jam 11, enggak ada masalah. Tapi jam 1 nih suratnya datang. Apakah kalau kami merdeka bersama anak-anak muda ini mau ditembak? Saya tembak kalau kamu mau menyatakan merdeka. Ini Bung Karno. Nah, tapi ada orang Jepang yang baik hati namanya Maeda. Udah kalau nggak boleh merdeka oleh itu, rapat di tempat saya aja. Waktu itu mau rapatnya di hotel penginapan anggota PPKI, tapi hotelnya nggak berani, nggak boleh Pak, kami udah nggak boleh ngadakan kegiatan di atas jam 10. Ini udah malam, udah jam 12 mulai di rumah Maeda sehingga sudah bergeser ke tanggal 17. Terjadilah kemerdekaan itu. Nah saudara, lalu ada perundingan karena Belanda tetap mau ambil sampai akhirnya terjadi konferensi meja bundal di mana Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, disebut pengakuan kedaulatan bertanggal 27 Desember. Sehingga akhirnya apa? Ketatanegaraan kita itu per 27 Desember berubah menjadi negara federal dengan sistem parlementer. Berubah lagi. 4 tahun sudah berubah. Kalau tadi berubah tidak dengan konstitusi, sekarang konstitusinya berubah. Baru 3 bulan negara federal itu sudah muncul mosi integral. Apa? Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar. Sehingga pada akhirnya 17 Agustus 1950 diubah lagi Undang-Undang Dasarnya nih. Cuma 8 bulan berubah lagi sistem kenegaraan kita. Jadi saudara jangan berpikir tidak akan berubah. Kenapa tidak berubah?